Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Barru, Unit Kerja UPTD SD Negeri 71 Barru. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Perjuangannya tidak kenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa muda. Terlahir dari bangsawan Pakualaman Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Swadjaningrat tanggal 2 Mei 1889 yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan, dicita-citakan, pendidikan adalah pondasi utama, di mana dalam pondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang. Berikut ini pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial, budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajak anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Anak telah memiliki kodrat alam, yaitu potensi bakat dan kemampuan yang unik berbeda satu sama lain. Sehingga kita sebagai guru diharapkan mampu memberi fasilitas agar mereka bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, serta membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani juga mengupayakan tanamannya tumbuh dengan baik. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan mengembangkan potensi anak dengan sebaik-baiknya tanpa mengubah kodrat anak. Prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukanlah kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa atau guru. Sesuai dengan kehendaknya, anak sudah memiliki garis-garis atau coretan yang masih samar-samar. Guru memiliki tugas untuk membantu anak menebalkan garis-garis samar-samar tersebut. Budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang penting dalam dunia pendidikan. Setiap anak itu unik, memiliki perbedaan masing-masing sesuai kodratnya. Guru diibaratkan petani yang jika ingin menuai hasilnya, maka harus merawat tanamannya dengan sebaik-baiknya. Tanaman di sini diibaratkan adalah murid. Seorang anak yang baru lahir tidak dapat diumpamakan selembar kertas yang kosong. Sejak lahir, anak tersebut memiliki bakat dan pembawaan, namun masih samar-samar. Seorang anak dapat dibentuk berdasarkan pendidikan dan lingkungan tempat ia berkembang. Disinilah anak akan membentuk perilaku yang tentunya
kita sebagai guru diharapkan membawanya ke budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya meyakini dan percaya bahwa dalam pembelajaran penting mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk saja di tempatnya masing-masing. Kemudian dalam pembelajaran yang saya lakukan, sering menggunakan strategi yang menurut saya bagus tapi tidak memperhatikan kebutuhan atau minat siswa. Saya pun tidak pernah membuat kesepakatan kelas bersama siswa saat mengawali pelaksanaan. Pembelajaran saya sering memberi hukuman kepada siswa saat tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya menginginkan kelas dalam pembelajaran itu siswa harus duduk tertib, rapi, diam dengan pandangan yang terpusat kepada guru. Saya menganggap jika bahwa nilai yang bagus artinya tujuan dari pembelajaran saya sudah tercapai tanpa memperhatikan yang lain. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pusat pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Dalam pembelajaran, pelaksanaannya bukan dengan tuntunan, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Kepercayaan ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara atau model seperti cooperative learning, inquiry discovery, problem based learning maupun project based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, serta narasumber-narasumber lainnya. Guru hendaknya selalu memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan membimbing peserta didik. Hal yang pertama-tama saya lakukan adalah belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik melalui LMS, belajar mandiri, bertanya kepada instruktur atau fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus menjadi teladan, bersikap dan berpenampilan baik maupun memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanam pendidikan karakter, meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberi kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberi pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Dan terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasi pendidikan karakter peserta didik. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik siswa, saya akan melakukan asesmen diagnostik mengenai potensi minat bakat serta cara belajar siswa. Dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Sering mengajak siswa berkomunikasi tentang apa keinginan mereka dalam pembelajaran serta hambatan yang mereka temui, kemudian mendiskusikan kira-kira bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.